Bab 42-43. Anak buangan sang presdir. Aduh bodoh deh, masa minta Om Aidan beneran angkat gue jadi anaknya sih. Kebawa suasana tadi. Tapi Om Aidan bakalan kesusahan kalau ayah tahu soal ini. Tapi kan juga ayah yang buang gue, ngapain dia harus marah. Cek, udah deh, udah terlanjur. Kalaupun ayah marah sama Om Aidan, gue gak akan diem aja. Anggap aja ini balas dendam gue karena ayah yang gak pernah mau akuin gue. Alana bicara sendiri sambil berjalan menuju kelasnya. Apa? Ada sesuatu yang membuat Tuan Partha harus repot-repot datang kemari. Jika ada suatu hal bisa beritahu saya, ucap Pak Martin, Kepala Sekolah Garuda. Tidak ada. Saya ingin tahu keseharian Alana selama 1 tahun sekolah di sini, jawab Partha sambil menyeruput tehnya. Ah, apa saya tidak salah dengar? Alana bukan Aluna? Tanya Pak Martin mencoba memastikan jika Partha salah menyebut nama. Tidak, Alana Zaviera. Apa pernah membuat kasus buruk? Bagaimana dengan nilainya? Partha yang mulai peduli dengan kegiatan Alana, mantan pembantunya itu, membuat Pak Martin sedikit bingung. Namun karena Partha sudah menanyakannya, tentu dia akan menjawabnya. Selama 1 tahun ini, siswi bernama Alana memiliki nilai yang cukup bagus, bisa dibilang sangat bagus, bahkan Aluna yang berada di kelas A pun masih sedikit di bawahnya. Sayangnya karena tekanan dari Anda kami tidak memberinya perhatian khusus. Potensinya dalam belajar cukup menjanjikan. Bukan saya bermaksud membandingkan, tapi karena Anda menanyakannya, bukankah saya harus menjawab dengan jujur? Lalu untuk kasus. Martin sempat terdiam sebentar, Partha mengerutkan dahi menanti ucapan selanjutnya dari kepala sekolah itu. Dia tidak pernah membuat kasus yang buruk. Hanya saja dia sering mendapat bulian dari teman-temannya. Kami sudah menekan agar tidak ada pembuli di sekolah, tapi tetap saja masih ada yang melanggar aturan. Lalu beberapa waktu sebelum ujian, saya mendapat laporan dari Lila bahwa Martin terdiam lagi. Mungkin ada baiknya tidak membicarakan hal yang lebih pribadi seperti ini. Lagi lupa? Siapa yang tidak tahu Alana bukan lagi pembantu mereka, tak ada hubungannya jika memberi tahu Partha. Lanjutkan, perintah Partha ingin mendengar. Ini mungkin masalah pribadi untuk Alana, lagi pula dia sudah bukan. Lanjutkan. Saya ingin dengar lebih jauh lagi. Potong Partha dengan tegas. Martin menghela nafas sebelum melanjutkan laporan tentang Alana. Ah. Lila melaporkan jika Alana memiliki luka serius di punggungnya, bahkan hampir terkena kanker karena luka yang basah seperti sering dibalas. Saya tidak akan bicara lebih jauh, ucap Martin yang kemudian menutup mulut. Laporan itu diterimanya sebelum Alana dipecat oleh mereka. Martin juga memiliki kecurigaan pada Partha dan keluarga besarnya. Sayangnya jika dia bicara mungkin akhir yang buruk akan menantinya di esok hari. Sekarang, di kelas mana dia duduk? Tanya Partha mengalihkan pembicaraan. Kelas A? Bukankah Anda yang menginginkan jika Alana dimasukkan ke kelas A? Jawab Martin yang merasa bingung. Kelas A. Siapa yang memerintahkan kepala sekolah ini untuk menaikkan Alana ke kelas A? Batin Partha yang terkejut, memang benar dia tidak tahu sama sekali masalah ini. Iya? Lalu apa dia sekelas dengan Aluna? Tanya Partha lagi memastikan. Tentu, bukankah itu juga keinginan Anda? Jawab Martin. Partha hanya diam, entah siapa yang mengatasnamakan keluarganya untuk membuat Alana dan Aluna satu kelas.
Iyo salah paham, ucap Mahesa yang tiba-tiba duduk di samping Alana. Alana yang belum lama bersantai di bangkunya malah mendapat gangguannya dari Mahesa. Hah? Alana sampai bingung dengan kata-kata pertama Mahesa saat duduk. Gue gak ada apa-apa sama Luna, lanjut Mahesa. Lagi dan lagi yang keluar dari mulut Alana hanya kata, hah, saja. Alana bingung mengapa juga Mahesa harus menjelaskan, apa hubungannya dengan dirinya. Kamu gak cemburu kan? Tanya Mahesa menatap mata Alana. Kini tambah parah Alana kebingungan, kenapa dia harus cemburu. Dan lagi kenapa Mahesa mengubah sebutan, lo jadi, kamu. Alana hanya diam tak tahu harus berkata apa. Kamu gak sebanding dengan dia, kamu gak ada duanya gak perlu cemburu, lanjut Mahesa. Alana tak tahan lagi dengan semua omong kosong Mahesa. Bentar, lo gak mabuk kan? Tanya Lana sedikit menjauh. Di sisi lain, Kunan yang berada di kantornya mendapat sebuah laporan dari Bom Bom, bukan laporan kata tapi sebuah video di mana Alana yang turun dari motor dengan tertawa, berbincang begitu gembira mencium tangan dan bahkan berteriak menyebut orang asing ayah. Kunan mengepalkan tangan, darahnya terasa mendidih. Anak sial ini benar-benar menganggapku sudah mati. Gumam Kunan, sialan. Brak. Bom Bom sudah bersiap mundur menghindari ledakan Kunan di detik berikutnya. Kunan membuang semua yang ada di mejanya, bahkan komputernya rusak karena benturan keras. Ada begitu banyak file penting di sana dan Kunan sama sekali tidak peduli. Kunan kembali menendang meja, mengobrak-abrik segala isi ruangannya. Bom Bom tetap diam tak ingin menyela, jika dia bergerak sedikit, nyawanya mungkin sudah meninggalkan jasadnya sekarang. Sial. Anak ini benar-benar ingin mati. Bom Bom, bawa aku ke rumahnya sekarang. Teriak Kunan berjalan keluar dengan penuh amarah, baik tuan. Bom Bom segera menyiapkan mobil, tak ingin membuat tuan besarnya itu menunggu lama. Kunan dan Bom Bom kini menuju rumah Alana. Kunan tahu Alana sedang di sekolah tapi bukan Alana tujuannya. Dia ingin mencabik pria asing yang Alana panggil ayah itu, ingin memotong tangan laki-laki sialan yang berani mengelus kepala Alana itu. Kunan ingin membuat sesuatu yang Alana sukai hingga mengabaikannya itu musnah saat ini. Keluar! Teriak Kunan di depan pintu. Dari dalam Aidan mengintip dari jendela untuk melihat siapa yang berteriak memaksanya untuk keluar. Maaf, apa ada yang bisa saya bantu? Ucap Aidan keluar dari rumah, keparaat. Daf. Kunan mengamuk setelah Aidan keluar. Keadaan sekitar sudah Bom Bom amankan, hingga tak ada yang berani mendekat meski mendengar suara gaduh. Aidan mengusap darah yang keluar dari sudut bibirnya, mendapat serangan tiba-tiba membuat Aidan mau tak mau harus menerima tinju tanpa perlawanan. Keluar dari rumah ini. Jika tidak aku akan membunuhmu sekarang. Ancam Kunan setelah berhasil memukul Aidan 3 kali. Mengapa saya harus keluar? Ini rumah saya dengan putri saya. Jawab Aidan menantang Kunan. Kamu tahu siapa saya? Kunan yang marah bersiap untuk memukul Aidan lagi. Hanya seorang laki-laki brengsek yang selalu bersembunyi di balik nama baik. Menyiksa putri sendiri hanya karena keegoisan. Lalu memangnya kenapa jika kamu ayahnya Lana? Apa kamu tidak malu melihat dirimu saat ini? Aidan menatap sinis Kunan, rasanya sangat ingin melenyapkan bajingan di depannya. Kamu tidak punya hak untuk mengomentari saya. Jika kamu sayang dengan nyawamu, segera tinggalkan Alana. Ucap Kunan mencengkram kerah baju Aidan. Dan Anda tidak punya hak untuk mengusir saya. Anda bukan siapa-siapa. Alana adalah putri saya sekarang.
Lebih baik Anda tidak pernah muncul di hadapan putri saya lagi, jika tidak saya tidak akan sungkan untuk mencabut nyawa Anda. Balas Aidan. Beraninya. Buff. 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 Aidan tidak lagi diam dengan pukulan Kunan, kini mereka sedang baku hantam. Bom-bom juga hanya diam melihat, bukan haknya untuk menyela. Tentu Kunan mendapat pukulan telak dari Aidan. Aidan lebih unggul dalam hal baku hantam, namun karena perintah Tuan Ge yang melarangnya membunuh Kunan, jadi Aidan hanya memukulnya hingga hampir tak sadar. Ingat, jika kamu kembali lagi, bawalah petarung unggul di keluargamu, aku akan meladeninya, Kunan. Ucap Aidan setelah puas memukul wajah Kunan. Bawa tuanmu, jangan sampai putriku melihat wajah jingannya di sini. Lanjut Aidan menatap penuh dendam pada Bom-bom. Bab 43. Bom-bom terpaksa membawa tuannya yang tak berdaya itu, namun sebelum itu Bom-bom sudah memperingatkan Aidan untuk berhati-hati. Aidan tidak akan goyah sedikitpun selain karena yang dipatuhinya hanya Tuan Ge. Aidan juga sudah putuskan jika dia akan mengangkat Alana sebagai putrinya, jadi mana mungkin dia akan pergi begitu saja. Saat kelas A sibuk dengan pelajaran pertama, Mahesa malah sibuk dengan terus menatap Alana. Alana mati-matian menghindari tatapan Mahesa yang horor baginya. "Iyo bisa berhenti liatin gue gak?" bisik Alana yang muak. "Gak bisa," jawab Mahesa dengan tersenyum. Alana sampai merinding dengan senyuman Mahesa. Sumpah, pengen colok matanya. Batin Alana greget. Parta yang melihat melalui CCTV merasa heran dengan sikap Mahesa yang seperti begitu berbeda dari sebelumnya. Bahkan saat ini Mahesa terlihat tersenyum ke arah Alana, senyum yang bahkan dadinya belum tentu pernah melihatnya. Parta mengerutkan dahi, apa benar Mahesa menyukai Alana? Tapi bukankah Mahesa seharusnya baru melihat Alana setelah masuk ke sekolah ini? Parta teringat saat Mahesa menolak Aluna waktu itu dan malah memilih Alana. Kata yang Mahesa ucapkan adalah, karena Alana lebih layak, dan itu membuat Parta hampir naik pitam. Beruntung waktu itu Mahesa langsung pergi, jika tidak mungkin Parta sudah menghajarnya di tempat. Dari segi mana anak si Alana lebih baik dari Luna? Apa bocah ini sengaja? Batin Parta mengepal tangannya. Di saat waktu istirahat tiba, Alana dan lainnya bertemu di kantin. Jinan masih tantrum karena tidak sekelas dengan Alana. Lebaynya Nata yang menenangkan Jinan malah jadi tontonan gratis mereka. Di kantin juga ada CCTV tentunya. Parta masih setia memantau Alana di sana. Parta semakin mengerutkan dahi melihat Alana duduk makan dengan beberapa siswa lain. Jika dipikir-pikir Parta tak pernah peduli dengan apa yang Alana lalui di sekolah selama ini. Apakah dia kesepian atau tidak itu bukan jadi urusan Parta. Parta hanya tahu jika Alana sejak masih kecil tidak dibiarkan memiliki satu teman pun, tapi melihatnya secara langsung sekarang membuat Parta sedikit membuka mata. Sepertinya Alana tidak sendiri, dia memiliki teman lain di luar selain Jinan, yang Parta tahu sejak Alana menghilang selama 2 malam beberapa bulan yang lalu. Siapa siswa yang terlihat seperti playboy ini? Tanya Parta menunjukkan Gilang yang sedang duduk dengan 2 pacarnya. Namanya Gilang Budi Hartono, jawab Pak Martin. Parta menaikkan sebelah alisnya, wajah Gilang tidak asing baginya, hanya saja lupa pernah melihatnya di mana. Apa dia anak dari seorang pebisnis besar? Tanya Parta lagi memastikan, mungkin Parta pernah melihatnya di suatu pesta atau pertemuan lainnya. Dia memang anak dari orang yang berada, tapi tidak ada informasi jika keluarganya memiliki bisnis yang besar, hanya seorang anak yang dimanja keluarganya, jawab Pak Martin.
Partha berpikir mungkin dia salah ingat jadi mengabaikan Gilang. Mahesa datang dan duduk di tengah-tengah mereka, lebih tepatnya di samping Alana tentunya. Boleh gabung? Tanya Mahesa pada mereka semua meski matanya hanya menatap Alana. Gak. Jawab Alana menjauh. Tapi aku gak mau pergi, ucap Mahesa memaksa. Gak apa-apa Kosa, lo boleh gabung, sahut Nata ramah. Lo, bukannya tunangannya Luna ya? Tanya Jinan memelankan suaranya. Hah? Tunangan siapa? Celetuk Gilang berpura-pura kaget. Tapi kok gue liat-liat lo maksa banget deketin Lana. Imbuh Nata juga. Karena gue sukanya sama Lana, jawab Mahesa to the point. Jinan sampai mangap, dan Alana malah tersedak ludah sendiri, what the? Hah? Pekik Jinan tak percaya. Partha yang melihat dari CCTV sedikit penasaran apa yang mereka bicarakan, tapi sepertinya dari reaksi Alana dan Jinan Mahesa sedang mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan. Dah, gue kira iyo cowok kalem, yang cool, anti gombal, sekarang dilihat-lihat lo malah mirip Gilangan. Jinan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Baru kemarin dia menilai cowok itu akan berbeda dengan cowok lainnya, sekarang malah sepertinya dia merasa jadi sok tahu kemarin. Gue bukan orang yang suka mainin cewek, bela Mahesa pada dirinya sendiri, malas sekali disamakan dengan sepupunya yang konyol itu. Gue udah banyak masalah akhir-akhir ini, bisa gak lo gak usah jadi penambah. Gue males berurusan sama Luna dan keluarganya. Celetuk Alana menjauhi Mahesa. Gak ada hubungannya dengan dia, jawab Mahesa. Aku sama dia gak ada hubungan apa-apa, kenapa harus berurusan sama dia kalau aku mau deket-deket sama kamu? Lanjut Mahesa memainkan sebelah matanya. Gilang, yang saat ini berperan sebagai orang asing bagi Mahesa tak bisa menahan keterkejutannya. Mulutnya menganga lebar, matanya melotot, selain karena kata-kata yang Mahesa ucapkan kedipan manja yang Mahesa lontarkan untuk Alana benar-benar membuatnya shock. Oh astaga, apa besok akan ada kiamat? Gilang bahkan lupa bagaimana menutup mulutnya sekarang. Lang lo kenapa? Kena santet? Tanya Nata panik menepuk-nepuk dada Gilang mencoba memberi pertolongan pertama. Mahesa melirik malas Gilang yang sok lebay itu. Mahesa tahu mengapa reaksi Gilang begitu hebat saat ini. Lang, lo gak lagi bercanda kan? Tanya Lana juga yang ikut panik pure. Jinan menyiram kepala Gilang dengan sebotol air, paniknya Jinan membuat otaknya berpikir jika Gilang butuh diguyur air untuk sadar. Sudah basah kutub begitu, Gilang masih di posisi dan ekspresi yang sama menatap ke arah Mahesa. Mahesa tahu sepupunya itu konyol, tapi kali ini benar-benar membuatnya kesal dan ingin memukul wajah Gilang. Lana, ikut aku sebentar, tarik Mahesa menjauh dari kehebohan yang konyol itu. Gue bisa jalan sendiri, ucap Alana menarik tangannya, tapi Mahesa mencengkram terlalu kuat. Hingga sampai di bawah tangga, tempat yang cukup sepi saat ini. Mahesa mengunci pergerakan Alana agar tidak terus memberontak. Jangan teriak, kalau gak mau orang lain salah faham sama kita, bisik Mahesa. Meski Alana tak nyaman dan sangat ingin menonjok Mahesa tapi dia menurut untuk diam, akan lebih baik jika tak ada yang melihat mereka berdua di saat posisi mereka yang seperti ini. Jangan terima apapun lagi dari si 6 bajingan itu, atau aku akan cemburu, lanjut Mahesa memainkan dagu Alana. Lo tahu siapa Tuan G? Tanya Alana menyelidik. Tahu, dan kamu harus menjauhinya, jawab Mahesa tersenyum. Lo gak punya hak buat ngatur gue. Pekik pelan Alana sambil berusaha melepas diri dari Mahesa.
Aku calon suami kamu Lana dan aku berhak buat ngatur kamu. Ah sialan, Alana benar-benar ingin menonjok Mahesa sekarang. Gue bukan calon istri lo. Gue bukan Luna. Pekik Alana keras, sudah tak sabar lagi dengan kenakalan Mahesa yang memojoknya saat ini. Aku gak akan lirik kamu kalau kamu adalah Luna, bisik Mahesa terakhir kali yang kemudian melepas Alana. Dia sebenarnya belum puas melihat wajah kesal Alana tapi telinganya mendengar suara hentak kaki yang mendekat. Aku ingetin sekali lagi, aku gak suka kamu nerima barang apapun dari G6 si brengsek itu. Untuk sepeda nanti aku bisa kasih yang lebih bagus. Tapi kamu harus dengerin aku, dia bukan orang baik. Aku akan jagain kamu Lana, kamu harus percaya sama aku oke? Ucap Mahesa lagi mengibas pelan rambut Alana yang sedikit acak karena memberontak tadi.